Oke, halo teman-teman semua. Nah, pada hari ini selanjutnya kita akan membahas problem 5 ya. Problem 5 kita membahas COGM dan bikin income statement juga. Nah, lanjutan dari problem 4 tadi ya teman-teman. Oke. Di problem 5 ini coba kita lihat dulu ya. Kita baca dulu soalnya. Oke. Frozen Co. adalah perusahaan manufaktur ice cream yang merupakan supplier beberapa supermarket di Jakarta Barat. Dalam operasionalnya, Frozen Co. memiliki satu unit gedung pabrik untuk memproduksi ice cream dan 2 unit gedung kantor untuk proses administrasi dan pemasaran. Nah, teman-teman boleh tandain nih, 1 unit gedung pabrik. Berarti kan dia termasuk apa? MOH kan? Manufacturing Overhead. Nah, untuk memproduksi ice cream dan 2 unit gedung kantor. 2 unit gedung kantor ini berarti kan bukan masuk di manufacturing overhead kan? Ini masuknya di bagian kantor. Nah, jadi bisa ditanda-tandain aja dulu. Gitu. Oke, lanjut. Berikut merupakan beberapa informasi mengenai operasional Frozen Co pada tahun 2020. Oke, perusahaan memiliki mesin besar yang memproduksi ice cream berkapasitas 1000 unit produksi per hari. Namun, perusahaan biasanya hanya menggunakan 80% kapasitas produksinya saja. Nah, mesin tersebut diperoleh dengan harga 500 juta dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, yang ini juga nanti akan masuk kemana? Mesin yang dipakai ada depresiasinya. Depresiasinya nanti akan masuk di MOH. Oke, sini aku cuma tandain aja. Lalu, di informasi yang pertama, di sini ada 1000 unit produksi per hari. Berarti kapasitas mesinnya itu 1000 unit. Namun, perusahaan biasanya hanya menggunakan 80%. Ingat lagi, ini informasi di tahun 2020. Dia menggunakan 80%, berarti bisa dibilang 1000 unit dikalikan dengan 80% itu adalah jumlah unit produksinya. Oke, di sini ya biar lebih jelas aku tulis di Excel-nya. Total unit produksi. Total unit produksinya ada sebesar 1000 dikalikan dengan 80%. Oke. Nah, jadi 800 unit ya. Jadi, udah ketahuan nih perusahaan pada saat itu produksinya berapa unit. 800 unit, tapi ini per hari. Nah, ini per hari ya teman-teman, 800-nya. Oke, kita lanjut baca dulu. Perusahaan beroperasi 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu, yaitu 1 bulannya berarti ada 4 minggu. Di sini informasinya aja, 1 bulan ada 4 minggu, berarti minggu dengan jumlah buruh yang memproduksi ice cream sebanyak 10 orang dan dengan upah 2000 per unit yang diproduksi. Ini informasi tentang direct labor. Kenapa direct labor? Karena kan ini benar-benar buruh yang memproduksi ice cream. Berarti itu benar-benar direct, langsung menyentuh dengan produknya ya kan? Berarti itu adalah buruh pabriknya gitu. Nah, nanti ini informasinya akan dipakai untuk direct labor. Nah, di sini aja nih kalian bisa lihat berapa sih hari kerjanya buruh. Itu juga akan berpengaruh sama nanti total produksi per tahunnya. Kita kan baru ketemu per hari. Jadi kita
harus cari per tahunnya. Tapi kita baca dulu ya sampai habis soalnya. Oke, lanjut. 1 unit ice cream dibuat dengan bahan baku susu krim, perisa buah, dan pemanis alami dengan komposisi berikut ini. Nah, teman-teman, komposisi ice cream berarti itu kan adalah apa? Direct material, ya kan? Ini adalah direct materialnya. Oke? Nah, di sini diketahui nih kebutuhannya dalam mililiter. Sedangkan ini kiloliter. Gimana tuh caranya? Nanti ya kita coba, kita ke bawah dulu. Pokoknya ini tuh harga dan jumlah kebutuhannya ini tuh harus sama satuannya. Jangan sampai beda. Kalau beda, kita nggak bisa kaliin. Nanti kaliin malah jadi gede banget, gitu kan. Jadi nanti kita harus jadiin ke mililiter semua yang ini. Karena kita sesuaiin ininya. Oke, tapi nanti aku jelasin lagi lebih detail di tabel. Oke, dalam produksinya, es krim dibungkus dengan menggunakan kertas kombinasi foil seharga 250 dan stik es krim seharga 100 per unit. Nah, ini adalah informasi tentang indirect material. Oke? Nah, ini tentang indirect materialnya. Karena dia kan di dalam suatu produksinya, gitu. Oke? Nomor 5, gedung pabrik yang dimiliki perusahaan diperoleh dengan harga 10M, disusutkan dengan garis lurus 25 tahun, sedangkan gedung kantor ini informasi tentang penyusutannya. Nanti kita bisa lihat di lebih detail lagi ya di tabel. Oke, nah setelah diproduksi es krim dipasarkan ke supermarket, berarti ini terkait sama penjualan-penjualan. Nah, nanti kita coba baca lagi ya setelah masuk di tabel. Lalu informasi nomor 7, perusahaan memiliki 2 staf, digaji masing-masing staf kantor ya. Digaji dengan masing-masing 4,2 per bulan. Ini masuk ke bagian income statement. Karena ini kan terkait kantor. Biaya listrik, air, telepon terjadi selama 2020 17 juta, di mana 3/10-nya adalah milik operasional gedung kantor. Oke, jadi kita lebih jelas lagi, masuk di tabel ini diminta. Dengan asumsi bahwa perusahaan tidak memiliki beginning atau ending WIP. Berarti kita bisa tanda ini. Nanti beginning ending WIP-nya dienolin. Buatlah COGM dan income statement untuk Frozen di tahun 2020. Nah, teman-teman, ini disuruh bikinnya setahun. Makanya kita perlu nyari total unit produksi yang per tahun. Sesuaiin ya teman-teman sama soalnya. Kalau emang dia mintanya per tahun, kalian buat semuanya dalam bentuk per tahun. Kalau dia mintanya per bulan, kayak problem 4 sebelumnya, kan dia cuma minta di bulan Januari. Ya udah bikinnya bulan Januari. Gitu. Per bulan. Kalau ini dimintanya per tahun. Oke? Oke, kita langsung masuk tabel aja ya, biar nggak makin bingung. Ini nanti akan kita cari lagi per tahunnya berapa. Kalau ada pertanyaan tentang kenapa Ci nggak hitung dikaliin aja sama 360 hari atau 365 hari total unit produksinya. Nggak bisa ya teman-teman. Total unit produksi ini sesuai sama hari kerjanya perusahaan. Jadi di pabrik itu kan mereka pakai buruh kan, kerjanya mungkin cuma Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, cuma 5 hari gitu. Jadi kan
totalnya bukan 360, jadi kita nggak bisa sembarang kali. Teman-teman harus perhatiin soalnya hari kerjanya perusahaan itu sampai berapa hari di dalam seminggu gitu. Nah, itu ada informasinya tuh di sini. Cuma nanti kita lebih detail lagi di tabel. Ini aku tulis dulu ya total unit yang terjual. Jadi teman-teman bisa lebih mudah lihatnya, tapi di sini aku belum hitung. Oke, kita masuk ke COGM dulu. Kita bikin COGM dulu ya, teman-teman. COGM dulu, baru income statement. Oke, kita buat apa dulu? Direct material ya. Direct material seperti yang udah aku jelasin di problem 4, itu kan ada macam-macam ya. Ada direct material beginning, terus ditambah sama purchase, habis itu menghasilkan yang bisa dipakai untuk produksi, habis itu baru dikurang direct material ending, baru ketemu direct material use. Nah, tapi perhatikan di problem 5 ini ada nggak informasinya? Coba ya, informasi direct material itu ada di poin ketiga. Nah, di sini dibilang, 1 unit ice cream dibuat dengan bahan baku susu krim, perisa buah, dan pemanis alami dengan komposisi berikut ini. Jadi, teman-teman, tabel ini udah merupakan bahan baku yang dipakai. Bahan baku yang dipakai untuk memproduksi ice cream. Jadi ini bukan tentang beginning DM, bukan tentang ending DM, bukan tentang purchase DM, tapi ini udah merupakan informasi DM use. Jadi teman-teman nggak usah hitung lagi DM use-nya udah ada di sini, gitu. Paham sampai sini? Jadi langsung ya, kita tulisnya direct material. Nah, direct material use terdiri dari apa aja? Tadi rinci, di sini kita rinci. Sorry. Nah, susu krim. Oke. Susu krim ini kita lihat ya. Ini kan tadi seperti yang aku bilang, kiloliter ini harus dijadiin ke mililiter. Coba ya, aku coba di sini. Di sini kiloliter, KL. HL, GAL, L, DL, CL, ML. Oke, letak mililiter di sini. Ini ceritanya tangga ya teman-teman, cuma aku agak ribet buatnya, jadi aku buatnya lurus. Nah, tangganya di sini nih, kiloliter di sini, mililiter di sini, jauh banget ya, jauh gitu. Nah, ini coba kita hitung, naiknya berapa kali sih? Kiloliter ke mililiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6 dong. Iya nggak? 30 juta dibagi 1 juta. Paham sampai sini teman-teman? Sehingga harganya itu, nih kalau aku ubah aja ya di sini, biar teman-teman nggak pusing aku tulis di samping deh. Jadinya RP nggak bisa. Oke. Ini aku copy aja ya. $30.000 kiloliter sama dengan berapa mililiter? Berapa per mililiter? Jadi kan sama dengan 30 juta, sorry.
30 juta dibagi dengan 1 juta ya teman-teman. Kalau di sini masih ada yang belum paham, bisa chat aku. Bisa tanya di Teams ya teman-teman. Di kolom chat Teams. Oke? Jadi harganya adalah Rp30 per mililiter. Oke, sampai sini paham? Ingat ya, kalau misalnya masih belum paham, bisa tanyakan di Teams. Oke? Oke, aku tulis dulu ya di sini. Jadinya sebesar, ini aku tulis formulanya dulu deh. 230 ml mililiter dikalikan dengan Rp30. Oke. Nah, kita kan perlu tahu nih, ini kan untuk 1 unit. Berapa sih untuk semua unit yang diproduksi, ya kan? Ini kan cuma untuk 1 unit ya. Nah, kita perlu tahu total unit yang produksi kan? Kalau ada yang kaliin 800, itu salah ya teman-teman. Kita harus cari total produksi, unit produksi per tahunnya. Cara tahunya kita harus cari hari kerjanya. Ayo, coba kita cari dulu hari kerjanya. Di informasi nomor 2, perusahaan beroperasi selama 5 hari dalam seminggu. Berarti 5 dikali 4. Berarti itu ada per bulannya 20 hari. 20 hari dikali 12, 240. Lalu 240 hari ini berarti kan setahun. 240 hari itu setahun kan? Jadi ini 240 berarti ini dikalikan sama 240 hari. Ya kan? Atau mau lebih jelasnya aku tulis di sini deh. 5 hari dikalikan sama 5 hari kan, dikalikan sama 4. Jadinya per bulan. 5 kali 4, 20. 20 itu per bulan. 20 dikalikan sama 12. Sama aja ya, itu 5 dikali 4 kali 12 itu sama dengan 240. Jadi kita dapat berapa? 800 itu per hari. Total unit yang diproduksi. Oke, aku tulis di sini deh. Hari kerja sama dengan 240 hari. Dalam setahun ya ini. Ini dalam setahun. Biar lebih mudah dilihatnya. Dan yang ini tinggal dikalikan sama 240 hari. Sama aja. Ya. Jadi 192 yang diproduksi. Kalau sampai sini masih belum jelas, bisa tanyakan ya teman-teman. 192 unit total yang diproduksi. Total yang diproduksi itu ada 192 unit. Berarti perhitungannya seperti ini teman-teman untuk susu krim. Oke, selanjutnya perisa buah. Berapa sih perisa buah tuh? 30 mili. Dikalikan sama, nah ini masih liter. Kita lihat lagi tangga ini. Liter di sini ya teman-teman, ini L. Liter ke mililiter. Berapa tuh? 1, 2, 3. Berarti 1000. Berarti 80.000 liter dibagi dengan 1000. Ya. Jadi harganya itu 80. Oke? 80.000 liter dibagi dengan 1000. Jadi ini 80. Nah, dikalikan sama, ini kan ini itu kan untuk 1 unit.
Berapa sih untuk seluruh total unitnya perisa buah yang dipakai? Nah, tinggal dikali 192 sesuai sama total yang diproduksi. Oke ya. Perisa buah pemanis alami. Sekarang pemanis alami dia mililiter, desiliter. Kita lihat ya, desiliter itu di sini DL. DL ke ml. Itu 100. Sorry. 100 ya, teman-teman. Jadi dibagi sama 100. 3000 dibagi 100, 30 ya. Berarti ini 30 per mililiter. Gitu. Ini per mililiter. Nih caranya sama nih kayak gini. Nah, tapi aku nggak tulis lagi ya teman-teman. Oke, kalau masih bingung nanti tanyakan ya. ml dikali dengan berapa tadi? 30 ya. 30 per Rp 30 per mililiter dikalikan sama 192. Sama, 192 juga. Oke, aku tulis di sini dulu. 230 dikali 192. Ketemu ya, segini ya, benar. Yang susu krim. Oke, yang ini 30 dikalikan dengan 80 kalikan dengan 192. Nah, yang ini segini. Lalu ini 40 dikalikan dengan 30 dikalikan dengan 192. Oke, ketemu ya. Di sini ya. Oke. Kalau gitu aku hapus perhitungan ini. Nanti teman-teman kalau misalnya udah ketemu ini berarti benar. Tuh. Oke, jadi total direct material use berapa? Tinggal dijumlahin aja. Kita udah ketemu nih direct material use-nya. Tuh. Oke ya. Segini angkanya. Lalu setelah direct material, karena kita udah ketemu nih direct material use, kita udah nggak usah cari-cari lagi. Jadi kita lanjut aja ke direct labor. Nah, untuk direct labor, kita lihat ya, gimana sih cara perhitungannya direct labor ini. Nah, perusahaan itu tadi seperti yang aku bilang, ada sorry ini kurang kelihatan. Oke, dan hari kerja itu ada 240 hari. Ada 240 hari dan tarif yang dibutuhkan tuh berapa? Coba kita lihat ya. Dengan jumlah buruh yang memproduksi ice cream itu sebanyak 10 orang. Nah, ingat ya, jumlah buruhnya 10 orang dan dengan upah 2000 per unit yang diproduksi. Nah, upah 2000 per unit yang diproduksi nih teman-teman, unit yang diproduksi, berarti 2000 ini nanti dikalikan sama unit yang diproduksi ya teman-teman, dalam 1 tahun. Jadi coba yuk kita tulis dulu. Oke, 2000 yang diproduksi, Rp 2000, dikalikan sama 240 dikalikan dengan total unit yang diproduksi 192 ribu, ya kan yang ini 192, karena kan dia mintanya per unit yang diproduksi kan.
Mana tadi? Nah ini. Dia mintanya per unit yang diproduksikan. Jadinya 2000 kali unit yang diproduksi, total unit yang diproduksi. Lalu perusahaan beroperasi selama setahun. Tadi kan kita udah hitung ya bagian ini. Setahun itu hari kerjanya 240 hari. Berarti kita kalikan lagi dengan 240 hari. Oke. Sorry teman-teman. Sepertinya ada kesalahan karena tadi kita udah hitung ya. Bentar. Karena tadi kita udah hitung di sini 800 dikalikan dengan 240 hari ketemu 192, jadinya ini udah angka yang benar. Gak perlu dikali lagi sama 240, tadi aku salah. Jadi cuma 2000 dikalikan dengan 192. Nah, jadi segini ya teman-teman. Gak perlu dikalikan lagi dengan 240, karena apa? Karena di bagian total unit yang produksi yang udah aku hitung ini, aku udah kaliin 240. Kalau aku kali lagi nanti jadi double, gitu. Nah, jadi ini langsung ya. Perhitungannya 2000 dikalikan 192.000. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini aku tandain dulu. Kita udah hitung yang direct labor. Sekarang kita ke manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu berisikan beban-beban yang memang terjadi di pabrik. Oke, kita lihat ya teman-teman. Coba di informasi 1 dulu, ada nggak nih? Oke, bagian yang aku kuning-kuningin tadi ya. Mesin tersebut diperoleh dengan harga 500 juta, dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, jadi kalau seperti ini kita harus hitung depresiasinya. Depresiasinya berapa? Expense mesin. Caranya sama dengan 500 juta dibagi dengan 8 tahun. Ya kan? Dia 8 tahun dengan garis lurus. Kalau garis lurus itu cuma nilai cost-nya dikurangin residu dibagi sama umurnya. Umurnya itu 8 tahun. Dan kebetulan kita mau cari per tahunnya. Jadi nggak usah dibagi lagi. Kalau dibagi lagi nanti jadi per bulan. Jadi kita cuma nyari berapa sih depre per tahunnya. Tinggal dibagi aja ya. Oke. Lalu ada lagi? Coba kita cek informasi nomor 4. Nah, tadi yang ini yang aku bilang, ini adalah indirect material. Kalau indirect material masuknya kemana? Manufacturing overhead kan? Jadi, ini dalam sebuah produksinya, dia pakai kertas kombinasi foil 250 per unit, dan stick es krim seharga 100 per unit. Unit yang diproduksi ya, teman-teman, kan ini dalam produksinya. Oke, jadi teman-teman bisa kalikan. Ini indirect. Langsung aja ya.
dalam kurung 250 per unit yang diproduksi 192 ya, tadi 192.000 ditambah dengan 100 dikalikan dengan 192. Bebas ya cara ngitungnya, mau gimana aja. Yang penting dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih informasi ini. Gedung yang dimiliki perusahaan diperoleh dengan harga 10M dan disusutkan dengan garis lurus. Gedung pabrik masuk ke MOH, depresiasinya. Nanti gedung kantor masuknya di income statement. Oke, ini berarti kita hitung depre lagi. Depre building ya, atau gedung. Terserah mau Indo boleh. Tapi lebih baik Inggris sih teman-teman. Oke, kita coba hitung 10M dibagi dengan 25. Bagi 25 aja ya, kayak tadi caranya. Oke, lanjut. Informasi 5 udah, ini kan gedung kantor, nanti kita masukinnya di bagian gedung kantor. Bentar teman-teman, kita perhatiin ya, nanti ini gedung pabrik 2 unit. Oke, dia cuma punya 1 gedung pabrik ya, jadi cuma 1. Oke, lanjut. Di informasi nomor berapa lagi kira-kira? Nomor 8 ya. Kok 8 sih? Emang ada tulisan pabriknya? Coba kita perhatiin ya. Biaya listrik, air, dan telepon yang terjadi selama tahun 2020, di mana 3/10-nya adalah milik operasional gedung kantor. Nah, kan di sebuah perusahaan itu ada bagian kantor sama pabrik. Nah, teman-teman, kalau misalnya sebagiannya ini, 3/10-nya ini ada di bagian kantor, berarti sisanya ada di bagian pabrik ya. Oke. Caranya kita tulis dulu utilities berarti ya. Tentang listrik, air, telepon itu factory. Kita tulis saja factory karena ini milik pabrik. Oke, sama dengan 17 juta dikalikan dengan 7 bagi 10. 7/10-nya ya, berarti 7/10-nya itu punyanya pabrik gitu. Oke, kita langsung totalin aja karena udah nggak ada lagi kan. Oke, kita totalin hasilnya segini, 541.600. Maka dari itu kalau misalnya direct material udah, direct labor udah, MOH udah, kita totalin aja semuanya. Cost. Oke. Oke, segini ya teman-teman. Terus WIP-nya ada nggak? WIP begini nggak ada ya. WIP pending juga nggak ada ya. Tahu dari mana, Ci? Tahu dari sini. Tahu dari sini tidak memiliki beginning maupun ending working process. Jadinya 0. Oke, aku nggak tulis lagi. Berarti COGM-nya kita bisa tinggal copy aja. Ini. Oke, teman-teman. Sampai sini. Kalau sudah paham, kalau belum paham bisa diulang lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Kita buat income statement-nya.
Nah, ini sama ya, nama-namanya. Oke. Nah, di income statement kita buat apa aja sih? Revenue. Oke, kita mau tahu nih berapa sih yang benar-benar dijual perusahaan. Angkanya. Oke, revenue itu kita tahu dari mana tuh? Nah, kita tahu dari informasi nomor 6. Setelah diproduksi es krim dipasarkan. Oke, pada tahun 2018 perusahaan menjual 150 unit. Coret-coretan dulu ya. 2018 berapa? 150 unit. Dengan harganya kita kuningin dulu, tandain. Dan unit penjualan mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya. Berarti dikalikan dengan setiap tahunnya 2019 berarti naik 10%-nya. Dikalikan 110 ya. 50 dikalikan sama 110%. Biar langsung ketemu. Tuh. Berapa? 165. Oke. Nah, terus 2020-nya kita kan ada di 2020 nih. Berarti naik lagi nih. Kalikan lagi dengan 110%, 165-nya. Jadi 181.500 ya, teman-teman. Oke ya, ini aku tulis di sini. Total unit terjual dalam 1 tahun 2020 adalah 181.500. Sorry, ini belum aku ubah ya per tahun. Ini juga. Oke, ini per tahunnya. Oke, berarti kita bisa cari dong, ya kan? Harganya 25.000. Harga es krimnya 25.000 dikalikan dengan 181.500. Oke, ketemu ya segini. Lalu apa selanjutnya? Minus COGS ya. Nah, COGS dan kita akan nantinya ketemu yang namanya gross profit. Tapi COGS kita harus hitung dulu. Ini kan berdasarkan dengan COGM ya. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Cara nyarinya adalah, nah ini teman-teman, perhatikan. Di COGM ini adalah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Iya kan? Kenapa sesuai, Ci? Nah, kenapa ini sesuai sama jumlah unit yang diproduksi? Karena kita nggak punya beginning sama ending work in process. Jadi nggak ada produksi yang masih diproses. Semuanya ini udah jadi. Udah jadi barang produksi. Berarti bisa ditaruh di income statement. Bisa dikirim ke gudang barang jadi atau finished good. Ya, jadi ini adalah termasuk di dalam 192.000 unit. Iya kan, karena dia tidak ada WIP beginning atau ending. Nah, untuk menghitung COGS, kita itu perlu, COGS itu apa sih artinya? COGS kan harga pokoknya kan, harga modalnya. Lebih gampangnya gitu mungkin ya, yang kita pikirin mungkin lebih gampangnya itu harga pokoknya, harga modalnya. Nah, berapa sih ini harga modalnya? Harga modal per unitnya, berapa sih harga modal per unitnya? Berarti kan kita harus cari dong, caranya ini dibagi total unitnya. Karena ini semuanya udah yang diproduksi, jadinya kita tinggal bagi total unit dalam
1 tahunnya. Kita akan ketemu harga per unitnya yang diproduksi. Gitu. Nah, kalau udah ketemu harga unit yang diproduksi ini, kita bisa cari COGS-nya. COGS itu kan yang emang udah benar-benar terjual ya. Jadinya teman-teman tinggal kaliin aja. Nih, harga pokoknya per unit dikalikan dengan total unit yang terjual. Total unit yang terjual ada 181.500. Enter. Nah, langsung ketemu nih segini. Jadi gitu. Oke. Cara hitungnya sebenarnya bisa teman-teman logikain aja. Jangan terlalu pusing mikirinnya. Teman-teman logikain aja kalau cost of goods sold ini adalah harga pokok barang yang dijual. Harga pokok ice cream, ini kan barangnya ice cream. Ice creamnya terjual berapa? Ice creamnya terjual 181.500. Oh, berarti kita harus tahu berapa sih harga pokoknya. Harga pokoknya didapat dari COGM ini. Nah, teman-teman, ini in case ya. Ini in case WIP ending dan WIP beginning nggak ada. FG atau finish good ending dan beginning juga nggak ada. Di sini nggak ada informasi tentang finish good, ya kan? Nah, jadi bisa nyari harganya dari sini. Yang tadi aku bilang, ini dibagikan dengan total unit yang diproduksi. Kita ketemu segini. Setelah itu baru dikalikan dengan total unit yang terjual. Gitu. Oke ya, sampai sini kalau masih belum paham, sekali lagi bisa chat aku aja. Atau chat di Teams ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini dikurang, karena kan COGS kurang, sama gross profit, lalu kita tulis expense apa aja, minus selling, general, and expense, itu ada apa aja sih? Nah, kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat sepertinya di informasi nomor 5 tadi ya. Gedung kantor yang dimiliki perusahaan diperoleh dengan total harga 5M disusutkan dengan metode garis lurus. Yang aku bilang tadi kalau gedung-gedung kantor berarti masuk di income statement karena itu berhubungan sama kantor. Kantor apa sih yang terkait general administrasi kan? Nah, jadi depre building. Oke, DP buildingnya 5M bagi sama 20. 250 ya. Nah ini teman-teman, ini udah termasuk 2 gedung kantor ya. Perusahaan tuh punya 2 gedung kantor. Tapi informasi di sini sudah menyangkut 2 gedung kantor itu. Yang 5M ini udah 2 gedung kantor. Gedung kantor yang dimiliki kan, perusahaan punya 2. Total harga 5M, berarti udah ke 2 unitnya kan, 2 unit gedung kantor. Oke, kita lihat informasi nomor 6. Nah, di sini dikasih tahu kalau perusahaan itu memberikan gaji fixed rate sebesar 2 juta per bulan. Nah, berarti kan 2 juta per bulannya. Kita tinggal kaliin aja tuh. Kita tulis dulu di sini.
Expense aja. Oke, kita tulis di sini sebesar 2 juta dikalikan dengan 12 karena kan dia per tahun. Jadi kita kali 12. Udah cukup sampai sini? Coba kita lihat lagi ya informasi apalagi yang terkait sama gaji. Ada di informasi nomor 7. Kita lihat di sini perusahaan memiliki 2 staf kantor yang digaji masing-masing 4,2 per bulan. Ada 2 staf dengan masing-masing 4,2, berarti di sini kita tambahin dong, ya kan? Perlu kita tambahin sebesar, yang aku tanda tambah ya, 2 staf dikalikan sama 4,2, 4.200.000 dikalikan dengan 12 karena dia kan per bulan. Oke ya. Oke. Selanjutnya ada informasi apa lagi? Kita lihat di sini nomor 6 lagi. Kita belum isi kan yang komisi. Komisi sebesar 1.000 per unit penjualan baru. Nah, teman-teman, highlight kata-kata unit penjualan baru. Nah, di yang namanya unit penjualan baru berarti itu hasil penambahannya, teman-teman. Jadi nih, kita kan udah hitung tahun 2018 ada 150.000 unit, tahun 2019 165.000 unit, tahun 2020 181.500 unit. Nah, di sini dikasih tahu per unit penjualan baru pada tahun terkait. Berarti kan kita cuma hitung sisanya kan, dari 165.000 ke 181.500 berapa? Kita langsung aja ya, tulis di sini dulu. Nah, commission expense kita tulis di sini, berarti kita kan pakai unit penjualan baru, maksudnya itu adalah kenaikannya. Jadi dari 165.000 unit ke 181.500 unit, kenaikannya berapa? Kita langsung aja hitung di sini, dikurang sama 165. Nah, hasilnya itu 16.500 ya teman-teman. Jadi hasil dari 181.500 dikurang 165.000 itu adalah 16.500 unit. Nah, jadi 16.500 unit itulah yang kita pakai buat komisi, buat hitung komisi 16.500. Baru dikalikan dengan tarifnya, tarif per unitnya. Ada 1.000 gitu. Di sini berarti dikalikan dengan 1.000. Nah, 16.500.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih beban-bebannya? Kita lihat ya. Teman-teman kalau misalnya yang komisi expense tadi belum ngerti banget, nggak apa-apa untuk tanya lagi ke aku supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Oke? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada biaya listrik, air, telepon. Nah, di sini kan utilities expense di bagian kantor kan, yang tadi kita udah hitung 7/10-nya. Yang di sini kalian bisa baca lagi, 3/10-nya adalah milik kantor. Berarti kita harus catat di sini milik kantornya. Ada utilities expense sama dengan 17 juta dikalikan dengan 3/10. Oke. Nah, 5 juta. Terus kalau udah tinggal dijumlahin aja ini. Lalu kalau udah kita dapat net loss atau income. Income ya, karena kan ini lebih besar nih gross profit kita.
Oke, sini dikurang dengan ini. Nah, oke. Udah teman-teman, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Kalau belum jelas, ingat kalian bisa nanya lagi ke aku di PC, boleh juga di Teams. Oke, sampai ketemu lagi.